Kembali lagi. Balik lagi bareng YouTuber hiburan lagi pakai channel maksudnya kan Raya asli ketemu channel YouTube sebelah. Oke, kita dari The Santai Family. Sebelumnya begitu ya, The Santai Family. Tapi kita sekarang mau berubah konsep, mau rebranding. Konsepnya sekarang kita nongkrong aja, asik aja, mau ngobrol aja, mau podcast aja, tapi dalam bentuk YouTube. Gimana tuh? Iya, gitu dah ya. Udah beli alat podcast, tapi ya ribet ternyata sama karena nggak terbiasa biasanya YouTube. Oke, anyway guys, apa kabar semuanya? Kita mau ganti nama. Nama tadi apa ya menurut namanya? Nongslah, karena kalau kita mau nongkrong tuh anak-anak suka WhatsApp Nongslah gitu, Nongslah. Jadi kalau Nongslah udah ada mungkin Nongslah weh. Makanya ada ujung-ujungnya. Perkenalan dulu kali ya, biar tahu nih suara siapa. Gua Elva Saragi. Gue Ruth Abioga. Mas Ruth kerjanya apa mas? Aduh. Jangan ngomongin kerjaan dong, malu. Iya, basicnya desainer, editor kan, basicnya editor, Iya, yang penting investor. ada duitnya yang penting deh. Mundur bang, topinya kepotong, nggak pernah lama nggak syuting apa ya? Tuh lihat topinya kepotong. Bodo amat. Lanjut. Gitu, jadi kita santai aja ya, mau berantakan belakangan, mau sambil minum, mau sambil ngerokok, mau sambil ngupil, terserah. Ya, lu juga nonton juga terserah lu. Nonton apa denger nih, katanya mau di podcastin. Iya, ini gua akan ambil suaranya poti podcast. Tapi kalau buat kalian yang nonton terbiasa kan orang tuh kadang lebih suka yang ada gambarnya. Ada yang suka denger podcast sambil di kendaraan. Ada yang suka sambil denger dia ngeliat ada visualnya. Terserah udah, pokoknya kenapa gue yang ribet mau nonton YouTube ya boleh. Ini kalau mau denger podcast juga boleh. Nanti gue semoga gue bisa masukin ke podcast, gue ambil suaranya. Nggak boleh putus, jadi ngomong terus. Lu jangan lama dong temponya, ikutin gue. Iya. Nah, Oke, sekarang kita mau ngomong apa nih? kita mau ngomong tentang Broken home, broken home. broken Jadi, home. Apa gue- itu broken home katanya. Rumah rusak. Bukan, Bu. Iya, benar. Kerusakan dalam rumah tangga kali ya, gue nggak tahu. Jadi keluarga istri gue tuh kategori dari broken home. Elva ini istri gue dari keluarga broken home. Menurut istri gue, broken home itu adalah ketika bapak dan ibunya dia itu bercerai. Tapi kan nggak cerai. Iya, berpisah itu. Cerai, broken home jadi. Gue ngeditnya nggak enak nih, pala lu kepotong, lu mundur dong. Terus sampai mana tadi lupa kan? Bercerai. Bercerai. Menurut dia begitu. Nah, menurut gue, orang tua gue tuh sebenarnya lengkap gitu, tidak bercerai. Tidak bercerai, bapak gue masih ada, ibu gue udah meninggal. Tapi menurut gue pada saat mereka ada tuh, itu seperti broken home gitu rasanya. Kenapa? Karena kalau bini gue udah jelas ceritanya, nyokap bokapnya terpisah jauh belasan tahun dan akhirnya ibunya dia menikah lagi apa tuh. ntar itu bagian gue aja tau cerita. lah. Ya pokoknya, tapi kan menurut lo begitu kan, broken home lah. Kalau gue ibu dan bapak gue tuh lengkap, masih statusnya masih Suami istri hingga mau memisahkan. Tapi menurut gue itu broken home. Oke, jadi kalau cerita dari pihak gue adalah, setahu gue sepanjang hidup gue, sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. setahu gue sepanjang hidup gue itu yang ngebiayain hidup gue dan mengayomi hidup gue tuh nyokap gue. Keluarga lu, mak bapak, kakak lu yang jadi kepala rumah tangga ya. Oh iya, gue lupa, gue cerita dulu. Gue tuh 2 bersaudara, kakak gue dan gue. Kita beda 7 tahun. Siapa? Gue dan Nanya. kakak gue. Garing. Gue dan bapak gue. Gue dan kakak gue. Menurut gue broken home kenapa? Karena hubungan di dalam rumah dulu itu bokap nyokap gue udah kayak kapal pecah, piring terbang sudah biasa. Beneran. Ada waktu Beli itu nggak plastik? Beli Apa melamin? perang bunyinya pecah tuh udah. Pantes piring di rumah lu banyak. Ini seriusan piring di rumah lu banyak. Itu pecah. Pernah gue dengar pecah terus tangisan tuh sudah biasa lah dari gue.
Tapi kayaknya nggak pukul-pukulan, nggak pukul-pukulan. Tapi tuh suasananya tuh nggak enak banget. Kenapa? Karena Itu dari umur lu berapa? setahu gue seumur hidup gue lah pokoknya. Gue mungkin kecil gitu masih punya ingatan, seingat gue bokap gue tuh kerja memang berkali-kali kerja, tapi lebih banyaknya Bokap itu. lu kan pramugara, nyokap lu juga pramugari. Biar orang-orang tahu Oke, kerjaannya apa. jadi dulu tuh nama bokap nyokap gue tuh kerja di Salah satu airline. salah satu era sampai Merpati, sekarang udah nggak ada. Merpati dulu tuh, kalau lu pada tahu itu namanya Merpati. Terus udah, Sampai ke Amerika ya merpati terbangnya. zaman dulu tuh masih ke semua luar Iya. daerah dah. Soalnya masih bokapnya terbang. dia katanya apa jalan-jalan di Hawaii karena Waduh. udah bosen bolak-balik ke Hawaii. Wadidaw. Nah udah, nah Mantan anak orang kaya. gue mau cerita lu ngoceh mulu kata lu Iya, ntar iya, 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 cerita. iya, maaf. Ya bokap Udah lama nggak syuting, pengen nampil. bokap gue itu dulu kerja pramugara, nyokap gue pramugari, lalu menikah lah. Kalau di Indonesia itu aturannya kalau udah nikah di satu perusahaan salah satu ada yang keluar gitu ceritanya. Gue lupa itu gue kapan, pokoknya masih kecil. Nah ketika bokap gue keluar dari pramugara itu mulai keekonomiannya dia tuh Keekonomian. merosot. Bokap gue mulai nggak kerja atau nggak kerja di pabrik, gajinya dikit, nggak nyukup lah. Nyokap gue tuh Bokap lu kerja di pabrik? pernah, namanya Itochu. Apa tuh? Ya gue nggak tahu lu cari, gue setahu gue itu pabrik plastik. Jepang ya? Gue di Apa Pulau Gadung. Itochu. Mungkin lah Itochu namanya mungkin Jepang kali ya. Pokoknya bokap gue kerja di situ. Elektronik gitu Itochu. Nggak tahu. Itochu merek AC. Ya pokoknya lu cari aja Itochu itu kayak Hitachi. Nggak nyambung si bercanda Alfa kita. bercanda mulu. Terus Nggak cocok banget. Gue lagi cerita orang tua broken home, dia bercanda mulu. biar penyampaiannya enak Nggak jangan gitu. sedih-sedih amat. Nggak gitu. Aduh, ini Dan lanjut Hitachu. lu stand up komedi apa? Iya, Gimana? aku kan jangan, mau lu biasa santai. aja. Gue lagi cerita jangan dicelutukin mulu. Kuak. Oke, lanjut. Anjing lupa gue. Mana? Hitachu. Iya, itu. Tapi habis dari situ udah. Mungkin karir dia berakhir. Dia sudah menurut gue semenjak saat dulu tuh gue SMP mungkin. Itu SMP tuh seberantem mungkin sering tuh gue dalam SMP. Gue inget tuh mereka berdua berantem, kamar udah pisah, satu tidur di atas kamar atas, satu tidur di kamar bawah. Udah kan 2 lantai tuh rumah gue. Udah mulai begitu. Enggak, biasa orang Jakarta kan rumah 2 lantai biasa. Terus jadi sepengetahuan hidup gue, seumur hidup tuh bokap gue tidak menafkahi gue gitu. Walaupun mereka tidak berpisah, itu menurut gue broken home. Karena jadi masalah kendala lagi apa? Ekonomi, Bu. Karena lu merasa di rumah sendiri tapi tidak merasa di rumah. Padahal lu di rumah. Maksudnya gimana? Tidak menemukan kedamaian sendiri dalam rumah lu, nggak nyaman, nggak kerasan. Gue nyaman di rumah gue. Lu nggak nyaman. Buktinya sampai sekarang aja gue sama bokap gue masih hubungannya baik-baik aja. Perasaannya nggak tentrem. Iya, nggak tentrem lah dulu. Gue sih udah lupa perasaan gue, nggak tahu lupa, nggak tahu masih ingat, masih berasa ya. Tapi seingat gue, karena dulu nyokap gue yang selalu ngidupin gue berasa gue lebih sayang ke nyokap gue. Tapi nyokap gue meninggal duluan. Terus bokap gue yang selama ini nggak pernah ngasih duit gue, dia udah tua kan. 75 sekarang, gila 75. Itu jadi gue yang harus nanggung hidup dia. Padahal seumur hidup gue dia nggak pernah Hidupin lu. bukan hidup, membiayai, mungkin membiayai. ngasih duit gue apa Membiayai. gimana. Gue pernah sekali satu ini gue Tapi lu kehilangan Lu belum- figur iya, seorang mungkin. bapak. gue tuh pernah dulu tuh ya, gue sampai parah banget sama bokap gue. Lu belum tahu ceritanya. Jadi gue ngatain bokap gue ngentot. Gue Serius? sebel parah Umur gue berapa? SMP. Ih, Gue minta duit Gue juga jajan. pernah ngatain bapak gue. Iya, gue minta duit jajan. Mana pak, bagi duit jajan dong gitu. Nggak ada, kata dia gitu kan. Papa nggak ada duit. Ngentot lu, gue sampai begitu. Durhaka lu. Ya, mau gimana? Zaman dulu. Zaman dulu. Terus bapak lu begitu. bilang apa? Bapak gue diem aja. Lu ngomong apa? Nggak ngomong apa. Apa nggak denger? Nggak ngerti. Bokap lu kan agak-agak budek, nggak ngerti denger. lah, nggak ngerti gitu. Kacau. Jadi apa? Menurut gue broken. Gue walaupun tidak orang tua gue tidak bercerai, tapi menurut gue itu broken gitu. Tapi ke lu
imbasnya apa? Maksudnya apakah lo jadi bandel, apa jadi pelariannya apa? Apa ya kalau gue sebutin di sini? Soalnya broken Gue home itu bingung. bukan tren. Kenapa lu mau disebut keluarga Kok broken home? tren nggak ngetren? Iya, kenapa lu bilang lu menurut gue juga broken home. Kenapa lu pengen diaku sebagai keluarga broken home? Ya bukan begitu, karena menurut gue broken home itu tidak Melulu. melulu orang tua yang bercerai. Anak broken Bersama home. juga. Bersama juga bisa. Status Sebenarnya- aja. Sebenarnya Cuma status doang. status doang. Jadi Tapi sebenarnya rasanya seperti rasanya seperti broken home menurut gua, karena berantem terus. Lu merasa itu nggak Panjang kalau gue cerita di sini. Waduh. apa ini baru episode 1. Episode 1. Akan ada beribu episode lainnya. Cheers. Iya, apa tuh, es teh manis, sosok cheers aja lu. Oke, lanjut. Jadi intinya gue merasa seperti itu. Nah kalau lu gimana? Kalau broken home menurut lu kan gimana? Kalau broken home itu dalam kebanyakan orang Indonesia atau pengertian lainnya adalah keluarga yang berpisah atau bercerai gitu kan ya. Gue mulai dari mana ya? Kita berdua bingung cerita dari mana, karena udah panjang seumur hidup kita isinya broken aja, broken. Enggak, jadi tuh kan singkat cerita tentang keluarga gua tuh, gue orang kaya raya dahulu semua indah. Bener coy, kaya raya banget. Kaya raya dengan arti sesungguhnya kaya raya. Kolam renang ada berapa? 2. Sekarang jadi apa? Kolam lele. Kolam renang 2. Terus kolam renangnya tuh bukan kolam renang Villa Bali yang ala-ala cuman 2 kali ngedayung lo nyampe dari ujung ke ujung. Ini bener-bener yang gede. Terus ada satu yang kecil. Nah yang kecilnya tuh kayak kolam renang ala Villa Bali gitu. Jadi 2. Kolam ikan gue yang gede 2 juga, ada air pancurnya gitu. Luas tanah gue 800 meter coy, lebih hampir 1000. Di daerah Pondokopi itu ya, Pondokopi. Jakarta. Kita basicnya di Jakarta. Timur, belum masuk Bekasi. Kita basicnya Jakarta tapi sekarang jadi di Amerika. Amerika yo. Ini ada cerita lagi selanjutnya. Sekarang kita di Amerika, lo pantengin aja nih. Aduh, dudu. Podcast, YouTube, whatever you name it, ini nggak jelas ini ya. Pokoknya kita cuma pengen cerita aja, sharing ke kalian di tengah kegabutan Iya, kita. Jadi ceritanya sebelum kita melangkah lebih jauh, Jangan lupa subscribe, like, komen. sebenarnya podcast atau video ini kita buat karena kegelisahan kita aja. Kita gelisah. Dan gue rasa orang di luar sana banyak Iya, yang gelisah juga. Gelisah karena kita hidup terlalu jauh dari tempat tinggal kita. Jadi mungkin ini cara dari kita habitat kita. dari habitat kita. Jadi ini cara kita untuk mengekspresikan diri kita. Kita punya platform untuk berbagi. Iya, jadi kurang lebih sekitar pernikahan ya. Hubungan. Kehidupan. Betul. Pernikahan terlalu sempit. Ya, Ya, ini nonton nggak banyak salah anak dong. SMA Tapi mungkin. nggak salah. Iya, pokoknya kehidupan. Nggak salah dong aku, Kehidupan tapi- itu berbagai macam aspek, hubungan Aspek. kerja. Iya, aspek. Askek kalau gitu. Aspek kehidupan. Mau hubungan kerja, temen, sekolah, karir, pendidikan, keuangan, semuanya. Jauh Anyway, banget. iya udah ini gue cerita Lanjut. nih udah 13 menit. Terus anyway kan, ya kan tadi gue orang kaya raya ya. Kaya raya bokap gue tuh kontraktor basicnya. Kan gue orang Batak jadi gue manggil nenek kakek gue tuh opung. Nah anyway and then gitu kakek gue meninggal tahun 96. Terus bokap gue kayak pada saat itu umurnya mungkin 26 atau 27 karena bokap gue Gedean Bu ngomongnya Bu. Nggak ada karena yang bokap denger. gue nikah muda, umur bokap gue waktu nikah tuh mungkin 21 atau 22. Biasa bos, MBA. MBA Ini tuh yang cikal main bakal, basket, keras kepala. main basket, MBA bapak Cikal gue. bakal keras kepala lu itu dari Bukan hanya MBA. bukan keras kepala tapi juga luka batin dan segala macamnya. Lu hafalin ininya ya, keywordnya MBA tadi ini. MBA nih, mak bapak gua dinikahkan lah, jedang gitu, dinikahkan. Gue tahu nih, tapi dia belum pernah ngobrol secara langsung sama gue. Gue anak MBA enggak. Dia selalu ngomong itu, tapi dia nggak pernah ngasih tahu gue secara langsung. Ruth, gue tuh anak MBA. Dia cuma ngomong, di dalam apa namanya? Anjing bawah udah sadar 15 menit gue mau cerita. Di dalam alam bawah sadar gue tuh anak Tertolak, tertolak tak karena diinginkan. MBA. Yes. Udah singkat cerita MBA gitu.
dikawinkan lah. Tapi karena opung gue kan kaya raya, jadi bokap gue dikasih rumah itu, opung gue tinggal di Cipinang, sama rumahnya gede. Pokoknya tuh garasi rumah gue tuh masuk tronton. Lo tau truk yang gede? Itu yang paling gede, tronton yang gede, bukan dump truck atau truk sampah, yang gede banget. Tronton tuh masuk ke parkiran rumah gua. Terus mobil gua dulu Mercy, kayak supir sampai Broken home-nya dari mana? Jangan kebanyakan. Pamer dulu aja karena cuma bagian ini yang bisa gua pamerkan. Yang lainnya nggak bisa. Dia tuh cerita kebanggaan kaya rayanya dari dulu tuh. Karena itu doang. Gue gak kecipratan, gue kecipratan pas dia udah miskin. Sama bapak lu juga rumahnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia jadi miskin Gak juga. apa-apa. Nanti kita memulai generasi kaya dari kita. Amin. Oke, lanjut. Jadi tadi Broken home-nya dari mana? Jadi singkat cerita, karena opung gua teh meninggal, perekonomian tuh gitu. Opung gua tuh ini bebas. apa namanya, tuan tanah. Jadi tanahnya di mana-mana banyak. Tapi karena meninggalnya mendadak, kemudian juga bokap gua masih terlalu muda, dan mungkin ya entah kaget, dia juga nggak capable. Terus juga zaman dulu surat-surat tanah-tanah gitu nggak terkoordinir secara baik gitu kan. Terus juga ya namanya kan meninggal ya mendadak deh, jadi nggak di-prepare Cong, apa namanya, Tiba-tiba miskin lah. iya tiba-tiba miskin. Tapi pelan-pelan tuh, pelan-pelan habis. Berapa gitu. lama tuh? 2 tahun, 3 Enggak, tahun? lebih. Opung gue meninggal tuh ketika gue kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah itu Miskinnya mentoknya habis sih pas kapan? SMP dah. Wah, lumayan harta. SMA gue masih tinggal di rumah Cipinang yang gede. Berarti hartanya masih keurai banyak lah itu ya. Lumayan, Lumayan. iya. Tapi namanya duit habis. dipakai terus-menerus habis. Soalnya kan biasa anak orang kaya standarnya kan segini. Betul. Misalnya kita sekolah swasta Katolik gitu kan, biaya sekolahnya mahal, nggak mau masuk negeri gitu dong. Songong gitu. Dan bukan songong sih, kayak lu udah punya standar, standar bagus, gaya hidupnya. bukan gaya hidupnya ya standarnya Termasuk. pengen pendidikan yang bagus Iya. gitu. Jadi lu kayak nggak pengen lah sekolah Oke, yang terus? biasa. Terus udah singkat cerita, karena waktu itu tuh tapi ketika gue kecil itu memang nyokap bokap gue udah sering ribut. Bapak gue tuh dewa judi, to the point ya. Dewa Cut of judi. gambler. Bener. Itu udah dari zaman dahulu kala. Bisa dibilang selain karena bokap gue masih terlalu muda, terus tadi tidak terdokumentasi dengan baik hutang maupun piutang maupun harta di mana-mana. Ya, salah satu dan salah banyaknya bokap gue judi, maninya, gambler gitu. Terus suka main cewek. Waduh. Ya nggak main cewek sih, ya mungkin ya main lah. Main lah. Ikut- Zaman dulu kita nggak tahu. Iya, main aja. cewek, judi, narkoba enggak. Bokap gue enggak narkoba. Bagus. Cuman judi sama cewek cuman. Kan lo cowok kan Anjing. 3 ya, judi. Itu yang bikin keluarga lo berantakan, narkoba kampret. sama cewek. Bokap gue narkobanya doang kagak. Nah, udah kayak gitu. Singkat cerita, sering berantem. Pokoknya kayak nyokap gue suka nonjok kaca. Itu tuh nggak sengaja kan kerekam dan gue ngeliat nyokap gue nonjok kaca, terus berdarah tangannya. Terus gue ketika gue gede nonjok kaca juga, nih ada nih si Ruth ada, waktu itu Ruth udah ada nonjok kaca juga. Gue terinspirasi dari emak gue, ada kaca depan gue, tiba-tiba tangan gue jedung gitu, kerekamnya jauh banget gitu, kerimplannya ulang. Nah udah kayak gitu udah berantem, udah gue tuh ingetan kepala gue juga, kayak waktu itu ada pertemuan keluarga, selingkuhan bokap gue tuh diundang ke rumah, diadilin nyokap sama bokap gue sama selingkuhan, anak keluarga banyak diadilin gitu, dirapatin. Terus nyokap gue nyiram air gitu di gelas ke bapak gue begini, ternyata kayaknya tuh air cuka apa air jeruk nipis gitu, serius dah. Itu bukan air keras ya. Ya tapi pokoknya banyak. Ketika gue kecil tuh ingatan itu gue masih jelas di otak gue, walaupun gue kayak belum totally understand what's going on gitu kan, tapi ngerti gitu. Terus udah ya banyak lah kejadian ribut-ribut, apalagi waktu itu setelah brokennya dari mana setelah kakek gue meninggal itu gue pindah ke Cipinang karena nih? nenek gue Dijual tuh ya? belum dijual, masih ada, dibiarin aja, kadang diisi pendeta, kadang dikasih jadi kolam renang, dijadiin kolam lele, ternak lele, bener kan kebanyakan duit ya. Terus udah kayak gitu udah
perlahan tapi pasti kan biaya hidup terus mengalir. Terus Krismon menghantam 98. Itu kayaknya gongnya tuh. Terus tante gue juga kan dulu ada bokap gue kuliahnya di Amerika. Bukti ketajiran keluarga gue tuh kuliahnya di Amerika. Dia pulang ke Indonesia. Jadi karena dia pendidikannya baik, pekerjaannya baik. Karena ini menyambung nih, karena nanti dia yang menjadi tulang punggung keluarga besar kita. Gitu. Terus udah kayak gitu, harta mulai habis. Terus anak-anak kan udah makin gede, kayak gue SMP. Kalau misalnya adik gue SD gitu, kita bedanya kurang lebih 3 tahun. Gue ke adik gue 3 tahun, adik gue ke yang bontot 2 tahun gitu. Jadi kalau gue naik SMA, adik gue naik SMP gitu, yang bawahnya SD. Dan kita sekolah di sekolah Katolik semuanya. Biayanya kan mahal. Terus singkat cerita ya, long story short, mau sok bahasa Inggris salah. Habis itu pokoknya singkat cerita ya, bokap karena biaya hidup mahal, alhasil bokap gue ini nih mau merantau ke Amerika. Merantaulah ke Amerika gitu kan. Waktu itu inget banget, gue baru lulus SMP, terus mau naik SMA. Terus adik gue yang Michelle itu yang nomor bawah gue dari SD naik ke SMP. Nah yang paling bontot si Ucok itu kelas 4 SD kali ya gitu. Nah waktu itu bingung tuh mau kemana. Pada saat itu masih ada rumah gue gede juga di Cipinang, ada kontrakan berapa belas pintu, terus ada angkot, mikrolet masih ada. Tapi kayak mau sampai kapan nih terseok-seok gini, kayak cuman pas-pasan aja gitu, nggak biar kita pengen punya harta yang banyak, biar ada turning pointnya gitulah. Alhasil akhirnya si bokap gue tuh ada agensi waktu itu, gue nggak ngerti gimana ceritanya, tiba-tiba tau lah ada peluang untuk kerja di Amerika, diiming-iming gaji sampai 50 juta sebulan gitu. Padahal 50 juta tuh sebulan kecil banget. Pada zaman gue kecil, gue ngelihat omset kontraktor bapak gue tuh miliaran loh. Itu ketika tahun 90-an, miliaran. Sering masuk TV sama siapa? Opung gue, sama istri-istri menteri gitulah. Pokoknya masuk TV gitu. Ya pokoknya opung gue tuh terkenal lah di kontraktor se-Indonesia Raya ini gitu. Ini ngomongin broken home, jadi ceritain opung lo lebih banyak. Ya karena gue sampai sekarang kalau cerita opung gue tuh kayak berkaca-kaca gitu, kayak dia luar biasa banget gitu. Dia dari tukang jual ikan asin, ntar ya kalau mau cerita itu ya. Karena kayak struggling itu lo lebih deket sama opung lo karena bokap. Opung gue itu kan meninggal usia gue 7 tahun. Tapi image dia tuh begitu strong banget gitu. Benar-benar luar biasa. Dari kampung tuh dua-duanya tuh dari kampung. Satu yang cewek guru, satu lagi BTL tuh ya. Iya, Batak tembak langsung. Terus kayak guru ngerantau ke Jakarta, ke Bekasi dulu katanya tuh. Ya lanjut Bu, broken home-nya jangan lebih tertarik kan gitu. Ceritain opungnya mulu, ke orang lagi ngomongin tema, balik ke tema broken home. Ya jadi maksudnya mereka tahu kondisi gua gimana. Ya kan banyak nanti kalau mau ceritain ini broken home-nya dari mana. Terus bokap gua singkat cerita ke Amerika, dan ternyata tuh kalau nge-play visa Amerika itu tuh sangatlah susah gitu, sangatlah susah. Dia bayar agensi 50 juta kalau gua nggak salah pada tahun 2001 apa ya kalau gue nggak salah. 2001 kalau gue nggak salah, iya, bayar 50 juta untuk dapat kerjaan di Amerika. Jadi itu udah include tiket pesawat sama visa diurusin, terus sama pekerjaan di Amerika. Pekerjaannya sedih guys. Bokap gue kan bos gitu, bos dan anak bos, biasa turun naik Mercy segala macam, tiba-tiba dia harus kerja di restoran. Kerja di Amerika tuh ya kerja cuci piring, motong-motongin, atau enggak kuli panggul, kayak kerja di toko. Terus dia harus ada truk datang, dia ngosongin truk segala macam, kerja fisik gitu ya. Dan bokap gue tuh anak pertama, terbiasa hidup dengan kemewahan dan manja gitu. Oh, sebelum dia ke Amerika, karena gue punya angkot mikrolet 212 Depok Kampung Rambutan. Gue punya beberapa, ada 3 angkot 212 Depok Kampung Rambutan. Dulu bokap gue sempet sampai narik angkot dulu. Nah itu kan perekonomian keluarga gue bener-bener carut marut.
walaupun punya sendiri, walaupun Udah mulai harta masih berantem lumayan. tuh. Udah Oh, sering, terus udah ya? sering Berantem dari dulu ya? Iya dari dulu. Dari sebelum lo susah juga udah berantem. Iya Dari tapi sebelum miskin. tapi lebih banyak ketika karena Ketika kalau lebih kan gue itu kan usia gue masih 7 tahun ketika opung gue meninggal. Jadi ketika lo masih kaya itu berantem nggak orang tua lo? sekali-sekali setelah Sekali-sekali. jadi gue tidak punya ingatan nyokap bokap gue berantem ketika rumah gue masih di Pondokopi. Masih kaya berarti tidak Iya. ada cekcok. Ah, Begitu mulai ekonomi surut, iya, baru mulai karena bokap gue kontraktor, terus kemudian krismon, proyek-proyek nggak ada, harta dijual-jualin satu persatu sampai nyupir angkot. sampai nyupir angkot, walaupun angkot sendiri tuh. Angkot sendiri. Terus udah kayak gitu sampai gue dianterin ke sekolah naik angkot. Kalau dibilang bapaknya Alfa supir angkot. Lo bayangin biasa dianterin naik turun Mercy pakai supir, sekarang naik angkot bokap gue yang nyupir, malu juga. Tapi waktu kecil tuh gue nggak sadar gue orang kaya atau orang miskin, gue kagak ngerti namanya anak kecil gitu kan. Tapi dikatain gitu jadi anjing iya juga gitu kan. Ya udah, terus akhirnya ke Amerika itu. Nah, apply visa Amerika tuh bokap gue sama saudara-saudaranya. Ada yang nggak lolos, terus bokap gue tuh kayaknya hoki katanya gitu. Jadi bokap gue lolos dah visa ke Amerika. Nah, di Amerika itu udah tuh di bandara nangis-nangisan. Adik gue si Ucok lagi kan masih SD, masih nangisnya makin meraung-raung. Terus inget banget gue bokap gue peluk maminya gue manggilnya tua, opung cewek gue, nenek gue manggilnya tua. Mami sehat-sehat ya, soalnya kalau mami kenapa-napa aku belum tentu pulang gitu. Karena ini ya nggak pernah gue ceritain sama siapapun juga. Kalau ke Amerika itu bokap gue pada saat itu menggunakan visa turis, bukan visa kerja. Jadi dia tidak sah atau ilegal bekerja di Amerika. Tapi mostly kebanyakan hampir seluruh penduduk Amerika ini pendatang dan ilegal semuanya. Nggak semuanya, hampir. Kan gue tadi hampir, betul, mostly lanjut. Ilegal semuanya gitu. Baik dari Meksiko, dari orang-orang Spanyol, orang-orang berkulit hitam, orang Haiti, orang Indonesia, banyak dari orang Indonesia. Paspor saya masih Indonesia gitu. Ya kayak gitu ya guys. Nah, jadi that's why bokap gue nggak bisa pulang ke Indonesia. Betul. Karena kalau dia pulang ke Indonesia, dia nggak bisa balik ke Amerika karena udah di blacklist. Dan gitu. di Indonesia kerjaannya nggak ada. sulit. Sedangkan pada saat itu gue baru masuk SMA. Sedangkan waktu itu gue masuk SMA tahun 2004, bayar uang pangkal tuh 10 juta. Marsudirini. Marsudirini Matraman, Fons Vitae. Gitu, Matraman. Fons Vitae. Adek gue di sekolah Katolik juga di Jakarta Timur. Adek gue yang cowok. Kita tuh lulusan Tarakanita. Tarakanita 4. Kami semua putra putri Pokoknya Tarakanita. kita berdua sekolah Katolik lah. Iya, kakak kelas gua. Kelakuan tapi bajingan begini. Ya udah kayak gitu udah tuh. Terus nyampe lah. Terus berpisah. Sedih dah diceritain bokap gua baru sehari kerja, 2 hari kerja. Ya ada teman kerja yang nggak suka, dipecat, gerek-gerek koper dingin-dingin, tidur di emperan. Ya pokoknya menyedihkan lah itu ceritanya ya, jadi gelandangan di Amerika lo bayangin. Dengan arti sesungguhnya. Gelandangan. Terus bokap gue kan kita orang Batak ya, orang Batak tuh bondingnya begini banget nih, brotherhoodnya gitu kan. Akhirnya ketemulah ada dia dulunya suster di Cikini. Nah, opung gue tuh kan sering masuk rumah sakit ya. Namanya Opung Dona. Dia kebetulan tinggal di Amerika, jadi suster. Nah, disamperin lah ke Colorado sono. Pokoknya bokap gue udah dari ujung-ujung Amerika tuh udah kelilingin. By the way, bokap gue di sini udah 17 tahun lebih. Jadi keliling-keliling sehari, 2 hari, 3 hari. Pokoknya dia udah 17 tahun Lama-lama lebih di Amerika. Berpisah 17 tahun. 17 tahun lebih di Amerika gitu. Tahun demi tahun, bulan demi bulan gitu kan ya, awal-awal ya kan. Tapi maksud gini, bokap gue juga brengsek sih ya. Maksudnya kan gue udah makin gede ya, ketika itu gue udah SMA, gue udah paham, udah mengerti gitu yang sesungguhnya. Ya gue nggak menjengkal bokap gue tidak membiayai gue, tapi bokap gue itu
ngirim duit kadang banyak, kadang dikit, kadang banyak, kadang dikit. Dia terlalu dalam zona nyaman karena gue, nyokap gue, adik-adik gue tinggal di Cipinang yang notabene di keluarga bokap gue. Dan ada adiknya yang mapan, yang lulusan dari Amerika itu dengan pada saat itu tuh gue denger gajinya dia 35 juta, 50 juta gitu si Manyola pada zaman dulu ya. Tahun 2001, sekarang aja gaji segitu gede bos, apalagi zaman dulu. Nah, tidak dipungkiri gue manggilnya Wika inilah juga yang membiayai kita sekolah-sekolah. Gue tetap mempunyai fasilitas yang baik. Gue les nyanyi di Alfa Sesoria, makanya suara gue bagus di Alfa Sesoria. Terus maksudnya gue dilesin bahasa Inggris, gue di sekolah-sekolah bagus. Dia terlalu nyaman karena opung gue kalau ya udah kalau bokap gue nggak ngirim, opung gue pasti ngusahain. Entah itu dia memang punya duit sendiri karena opung gue masih punya kontrakan pada saat itu, ataupun mungkin dia minjem orang dulu atau gimana, terlalu nyaman gitu. Karena ya udah di sana mereka ada keluarga kok rame-rame, gue di sini di Amerika sendiri. Alasannya jadi banyak. Ya kadang kalau nggak ngirim duit katanya dia sakit, nggak kerja. Kadang awal-awal kita nangis gitu kayak ngebayangin bokap gue di negara orang sendiri sakit, nggak ada yang ngerokin. Yang notabene-nya bokap gue tuh kalau di rumah tuh Elva gitu, kita lari, nggak ada yang mau nyamperin dia kalau dipanggil. Kenapa? Pasti suruh ngurut-ngurut, injek-injek. Nah, lo bayangin ketika dia di Amerika jadinya melo sendiri, sedangkan dia kan orangnya manja ya, biasanya suka minta urut, minta kerokin gitu. Awal-awal sih, lama-lama gedek gitu kayak alasan mulu. Ya nggak, dia bilang alasannya kalau kirim via Western Union atau MoneyGram komputernya rusak lah, apalah papa harus bayar kosan lah, begitu dah. Napas dulu ya, ngos-ngosan. Iya, jadi intinya adalah yang membuat yang awalnya benar-benar broken home itu dari uang, nggak ada duit karena awalnya adalah keluarga lu miskin mendadak gitu. Nggak mendadak juga ya, perlahan miskin. Iya, tapi nggak ada pemasukan, sedangkan pengeluaran makin membengkak seiring berjalannya waktu karena anak-anak butuh biaya sekolah. Sehingga bokap lu memutuskan untuk pergi ke Amerika, rangkumannya begitu. Yes. Dan jadi berpisah selama bertahun-tahun. Setelah gue tuh 14 tahun nggak ketemu bokap gue. Iya, jangan diceritain dulu, itu beda lagi. Ini ngomongin broken home-nya. Iya. Perjuangan lo ke situ ntar lagi ya. Iya, gue kasih sabar. Tahu. Jadi 17 tahun bokap gue di sini dan selama 14 tahun gue tidak ketemu bokap gue. Baik gue, adik gue 3, gue Michelle Ucok gitu. Jadi bayangkan broken home-nya kayak mana. Nah, sampai ketika itu gue lulus SMA, itu gue udah mulai rebel tuh, dalam artian gue tuh di planning dari dulu, dari gue kecil di planning kuliah di luar negeri, di Amerika. Nah, kalau kuliah di Amerika tuh jangan kan kuliah di Amerika, mau pada saat itu masuk Trisakti atau Atma Jaya aja nggak ada duitnya gitu. Walaupun gue udah ngambil formulir Trisakti tuh akhirnya, dan pada saat itu tante gue juga memang memprospekkan gue untuk kuliah di Australia. Dia bilang lebih murah pada saat itu untuk di Amerika daripada di Amerika. Nah, tapi pada saat itu juga tante gue lagi kena musibah ya. Dia juga berantem sama suaminya, pisah sama suaminya. Dan dia juga punya permasalahan keluarga. Pada saat itu tante gue juga udah mulai kerja dan udah berkeluarga dan punya anak gitu. Nah, udah kayak gitu, gue tuh membelot gitu, akhirnya nggak mau terima kenyataan. Akhirnya gue ya udahlah, kalau gue di luar negeri enggak, di luar kota. Akhirnya gue kuliah di Pajajaran, di Unpad ngambil jurusan sastra Jerman. Untuk kenapa gue milih sastra Jerman nanti ada ininya sendiri ya, cerita sendiri. Kan panjang, jadi nggak cerita-cerita broken home-nya. Perasaan lu selama ditinggal itulah lu ceritain gitu. Lu mah keceritaan sejarahnya keluarga lu mulu. Sedih. Kan kita lagi temanya broken home, Bu. Jadi iya, broken home sedih, apa? Perasaannya gimana? Perasaannya sedih. Jadi kalau misalnya lo tahu kan ya, karena orang Batak tuh kalau pesta-pesta Batak tuh adalah misalnya kawinan si A, si B, si C, atau Natalan, atau Bona tahun, atau arisan. Papanya mana? Ditanya kapan pulang, suruh pulang lah gitu. Itu pertanyaannya bukan sekali dua kali. Iya, berkali-kali. Berlasan tahun nih pertanyaan itu terus. Dan waktu awal-awal tahun sih mereka masih ngerti ya. Lama-lama kalau udah tahun-tahun terakhir, mana papamu, katanya
mau pulang setelah 5 tahun, mau beli beko lagi, mau beli drone lagi, mau beli truk lagi, mau beli rumah mau ngebaliin rumah yang di Pondok Kopi yang dulu dijual, dia mau beli lagi, atau mau ngapa-ngapain Iya. lah. Nggak ngirit, ternyata kan orang keluarga udah tahu lah, maksudnya bokap gue tidak setajir itu. Dan tidak akan pulang juga dalam Iya, nggak waktu pulang-pulang, udah kawin lagi ya dia ya gitu. Lo dekat. Jadi rasain dramanya banyak, selama lo rasain rasanya jadi emak gue yang tinggal di rumah mertua, punya anak 3 bersama iparnya, dan harus melakukan tetap titel sebagai nyonya John John, Michael. iya, bokap gue namanya John Michael, nyonya John Michael gitu. Lo bayangin, mak gue tuh ibu rumah tangga banget ya, nyekolahin anaknya, antar jemput anaknya, anterin les nyanyi, ke gereja. Pokoknya nyokap gue mendidik dengan sangat amat sangat baik. Kalau misalnya pendidikan diutamain, kalau kita nggak ranking apa nilai jelek, nggak nyokap gue tuh ringan tangan. Maksudnya kayak udah biasa digesper, digebuk, dicubit, bengep biru serius, udah sering gitu. Itu nasib anak broken home gitu kayaknya ya, rata-rata. Ya enggak, bukan dekat dengan senjata. Bukan juga, ketika bokap gue masih di Indonesia, kita masih tinggal bareng juga, nyokap gue udah ringan tangan. Nyokap gue tuh bokapnya Belanda, Bos. Waduh. Jadi memang nyokap gue tuh Indo, bapaknya Belanda, mamanya Sunda. Jadi memang dia didikan Belanda, kenceng banget. Makin ditinggal bokap lu, nyokap lu makin menggila apa Iya, enggak? Iyalah, dari sisi psikologis, biologis, psikis, finansialis, apalah Itu itu. perselingkuhan udah biasa lo ya, melihat laki-laki lalu lalang di depan mak lu. Gue belum ngerti, belum. Tapi udah ada, pokoknya itu pernah kita. Iya, tapi gue ngegepin. Kita yang ada naik motor itu. Oh yang iya. screenshot WhatsApp. Iya. Ya akhirnya tuh udah mulai gue kuliah, mulai gue kuliah. Gue kuliah kan di Bandung. Gue kuliah di Bandung. Terus itu juga drama keluarga gue banyak. Jadi kayak kalau berantem, ya kan mak gue juga kadang ribut. Gara-gara anak sih pasti, bukan gara-gara mak gue, tapi mak gue bisa ngebelain anak. Ribut sama mertuanya, baliklah dia ke rumah mamanya. Rumah mamanya di Rawamangun, Cipinang Rawamangun kan kagak jauh tuh. Jadi gue ke Rawamangun. Nah waktu itu gue kuliah di Unpad di Bandung, gue ngekos tuh di Bandung. Nah ngekos di Bandung, gue kalau weekend lah pulang ke Jakarta, karena kan saya punya pacar di Bandung ya, jadi lebih milih di Bandung. Tapi kadang kangen sama teman-teman di Jakarta, ke Jakarta. Barulah sekali-sekali lah memergoki nyokap gue, ngapain ini WhatsApp. Belum ada WhatsApp dulu, mungkin BlackBerry. SMS. Pakai Asia soalnya zaman dulu, ingat. Dulu belum ada ini smartphone gitu, belum ada. Iya, SMS. Smartphone itu masih BlackBerry itu juga belum tentu smartphone ya. Nah, apalah itulah BlackBerry, pokoknya masih BlackBerry lah. Iya. Sebelum BlackBerry mungkin. Iya, tapi ya mungkin dia butuh temen Iya, ngobrol. gila. Karena jadi komunikasi jelas terganggu ya antara nyokap gue dengan bokap gue. Yang bokap gue merasa hanya sebagai ATM, cuman dihubungi ketika butuh duit. Sedangkan pada saat itu belum ada WhatsApp, belum ada BBM, cuma ada pada saat itu bokap gue sekali-sekali telepon ke rumah. Skype juga bisa. Iya, pakai Skype. Dan pada saat itu juga warnet masih belum berjamur banyak. Kalau nyokap gue kalau mau nelpon bokap gue itu ke Bandung, karena di Jatinangor tempat gue ngekos tuh kan ya namanya kampus ya, warnet berjamur. Kalau nelpon Skype nih, belum ngomong nih, baru kamera nyokap gue nyala, kamera bapak gue nyala, udah dua-dua nangis kayak, Pak, anak-anak udah gede Pak, gitu. Udah itu hati gue tuh kayak sakit banget, wah sedihnya naudzubillah gitu. Tuh, broken home tuh ya. Iya. Jadi Tidak tanpa perlu utuh ya. kata-kata udah nangis. Jadi mereka tuh sebenarnya berantem tapi tidak bisa mengungkapkan, nggak bisa ketemu, jadinya ribut karena jarak memisahkan gitu. Jadi udah miskom duluan. Terus nyokap gue juga pressure-nya kan banyak ya. Nyokap gue juga banyak dalam tanda kutip dilecehkan banyak orang lah ya, sebagai istri suaminya nggak pulang-pulang gitu. Dan track record bapak gue kan udah gue bilangin kagak orang baik, anak baik-baik bener gitu kan ya. Terus pengaruh dari kepergian itu dan kondisi yang menjadi seperti lu tidak punya bapak, itu gimana pengaruhnya kalau lu? Kan itu lama tuh maksudnya. Oh, gue merasakan jadi kan yang merasakan itu bukan hanya gue tapi adik-adik gue gitu. Ya adik-adik lu kan kagak ada yang lihat di sini, lu. Enggak,
kayak adik. Kalau jadi gini, kita semua merasakan luka yang sama tapi outputnya berbeda. Kalau gue itu jadinya bucin, jadi kalau apa namanya, jadinya pengen kalau sama pacar, walaupun pacar gue miskin gitu ya, gue mau susah bareng sama dia gitu, karena gue tidak mau berpisah kayak emak bapak gue. Kalau Michelle lebih ke jadi playgirl, jadi dia nggak menghargai cowok. Kalau Ucok lebih tidak terlalu menyukai romansa percintaan, tapi sukanya ribut berantem, gebuk-gebukin orang apa segala macam gitu. Jadi benar-benar ngimbas ke kita. Memang salah ya bilang kalau anak broken home jadi bandel, itu maksudnya pembenaran kita aja sebenarnya. Tapi itu lebih sebenarnya ke pelarian kita aja, merasa apa namanya, bukti daripada kerebelan kita atau bentuk demonstrasi kita tuh dengan cara kita bandel untuk mengharapkan perhatian atau menghentikan kegaduhan ini gitu. Tapi Seperti emang itu. apa itu perasaan setiap hari ngeganggu gitu? Maksudnya apakah setiap bangun tidur bapak gue nggak ada Enggak, apa? Enggak kan? tempo-tempo. Tempo-tempo. Karena kalau dasar itu kita ABG ya, sibuk dengan kehidupan kita, nongkrong ke mall, Seventeenan, pensi, Tapi gitu. lu dalam hati lu sadar lu ada kekurangan sosok bapak gitu kan, dan kayaknya dari ibu juga kurang cukup juga gitu kan. Iya, tapi gongnya gue mulai Panas panas banget banget broken tuh, udah home-nya mulai, bener-bener iya, tek ke lu tuh kapan? mulai gue ini kuliah dan kerja. Oh, yang pas nyokap lu udah ada. Enggak, laki baru. belum. Kuliah dan kerja itu kan gue udah pulang ke Indonesia. Gue kan baru pacaran sama lu kan di Indonesia gitu. Nah itu mulai tuh ada intrik-intrik, gosip-gosip, bapak gue mau kawin kontrak, gue dapat surat di sini. Dan gue tuh ya perlu dijelaskan, gue tuh anaknya sangat religius dan gue lurus banget. Iya, bandel gue pada saat itu ya cuma ngerokok, ngebir, clubbing gitu. Gue no free sex gitu ya, no narkoba gitu. Hidup gue lurus. Setiap hari ke gereja, baca Alkitab rajin gitulah. Lo tahu kan gue tuh, jadi maksud gue kalau dengan perceraian atau kawin kontrak menurut gue dosa gitu, kayak. Dan dulu itu jangan lupa komunikasi itu nggak segampang sekarang itu. Cuman punya SMS sama Jadi telepon. ketika lu dapat berita satu misalnya di hari tanggal misalnya 12 Mei misalnya, lu dapat berita A, itu berita itu bisa berbulan-bulan berkepanjangan karena nggak ada komunikasi juga. Nah, dan waktu itu komunikasi antara gue sama nyokap gue lebih semakin ribet karena waktu itu gue di Jerman. Gue udah kuliah di Jerman, pada saat itu singkat cerita gue ada di Jerman lah ya. Gue kuliah di Jerman, akhirnya pertukaran kebudayaan di Jerman, mahasiswa ke Jerman. Nah, gue tahu bokap gue mau nikah lagi tuh ketika di Jerman. Nah, gue pingsan, nangis. Nah, si Michelle juga kebetulan udah lulus SMA, terus ke Jerman juga sama gue. Nah, si Michelle tuh kalau nyamperin gue naik kereta mungkin 3 atau 5 jam, gue lupa. Nyamperin gue, kita nangis-nangisan. Bingung. Dan untuk ngubungin bokap gue pada saat itu cuma pakai message Facebook. Gitu. Masih susah lah, pokoknya komunikasi nggak susah. beda sama sekarang seru. Lu WhatsApp. Gue mau nyamperin bapak gue nggak punya visa, mau ke Amerika, Dan ke Amerika mau ke itu, Indonesia gue juga nggak bisa, nggak ada duit buat makan aja pas-pasan. Kadang gue makan sama Ciki sama Mecin di Jerman tuh. Waduh, ini kalau mau cerita panjangnya panjang banget mah. Jadi intinya lu anak broken home ini gimana perasaan lu sekarang? Kalau dengan apakah itu ngaruh banget sama hidup lo sekarang? ngaruh banget kan ke mental. Mungkin sadar, mungkin kalau kalian bisa lihat gue kan, gue orangnya ceplas-ceplos, orangnya rebel, orangnya sepertinya tidak ada apa-apa. Ternyata aku tidak baik-baik saja. Terlebih lagi ketika gue sudah berkeluarga, ketika gue nikah nggak dihadirin sama bapak gue, cuman via Skype gitu ya. Ketika gue mulai mau menikah, nyokap gue ke Belanda. Nah, nyokap gue kan gue udah bilang orang Belanda. Terus tantenya tuh udah tua, umur 90 something. Jadi dia adik daripada bapaknya dia. Jadi tante dia kandung, masih banyak family di Belanda. Nah, karena nyokap gue itu sendiri di Indonesia. Terus apa namanya? Oh, kagak lupa gue. Jadi ini gong perpisahan resminya bapak emak gue tuh suatu hari adek gue, si Misha, si Ucok dikumpulin lah sama abangnya nyokap gue ke Kelapa Gading. Terus di Kelapa Gading dibilang lah sama abangnya nyokap gue kalau mama kamu tuh
mau pisah karena tidak ada kejelasan dari papa kamu, nggak tahu kapan pulang. Mungkin saja papa kamu udah nikah lagi karena itu udah kayak 10 tahun berlalu gitulah. Karena kayak berapa tahun kemudian kan gue nikah gitu. Terus kayak mungkin let's say 10 tahun karena nggak ada kejelasan kapan pulang. Terus juga kalau di Indonesia ini kan orang pintar banyak ya gitu. Dia bilang, gue kesel juga tuh. Ya kalau katanya sih papa kamu udah nikah lagi dan punya anak, dia bilang kayak gitu. Nah detik itu juga tuh si Ucok langsung walk out, langsung ninggalin itu restoran. Terus pada saat itu gue ngerasa ya udahlah kalau mama mau pisah aja gitu. Waktu gue mau nikah tapi gitu gue bilang, karena gue udah nggak betah gitu di rumah. Waktu itu Ruut udah bareng sama gue, kan gue 6 tahun pacaran sama Ruut gitu, nikah sama ya udah. Nah pada detik itu juga setelah pertemuan keluarga singkat itu, kita langsung nemuin opung kita di rumah tante gue, mamanya Olas di Medland Menteng. Kesono lah, bilang sama opung gue, menghadap lah itu bersama abang-abangnya kalau saya nggak mau lagi sama bapaknya anak-anak, udah mau pisah aja gitu. Udah sih intinya begitu dah. Jadi semenjak itu udah pisah. Jadi Terus gue menikah. intinya adalah kita berdua tuh dari broken home yang berbeda. Iya, kalau gue banyak dramanya. Jadi menurut gue broken home itu nggak hanya yang berpisah juga, tapi yang dari sisi gue juga broken home nggak sih? Bener nggak sih? Bisa jadi menurut gue, karena kita lagi temanya broken home. Jadi nih pertama kita langsung kita ngobrolin broken home nih. Ini kayaknya udah unek-unek kita berdua yang mesti kita obrolin. Kita mau pelan-pelan membuka diri. Karena ketika kita karena dibilang Elva sekarang udah nggak kenapa-napa, sudah mulai tidak kenapa-napa, tapi lukanya masih ada walaupun belum sembuh 1000%, tapi gue sudah mulai menerima. Apalagi dengan kondisi tadi setelah kejadian itu, gue udah sibuk kerja, si Michelle juga sibuk kerja, Ucok udah sibuk kuliah gitu kan. Nyokap gue sendiri di rumah, gue sering nginep di rumahnya Ruut atau tinggal di rumah opung gue yang dari bapak gue. Nyokap gue tinggal di Rawamangun sendiri gitu. Karena anak-anak udah pada gede, nyokap gue kayak sendiri kan. Akhirnya nyokap gue suka ke Belanda untuk mencari duit, karena kan juga udah gak dapet duit dari bapak gue untuk dirinya pribadi kan. Akhirnya dia ke Belanda jagain tantenya karena dia bisa dapet uang jajan lah di sana. Nah lama-lama cuma 6 bulan sana, 3 bulan sana, balik sebulan sini, balik lagi. Kok ada yang gak beres nih kayaknya gitu. Ternyata gue lupa ya gimana ceritanya. Pokoknya gue mengetahui kalau nyokap gue punya laki-laki lain di Belanda gitu. Yang gue tahu gitu doang pada saat itu. Dan ternyata bener. Tahu dari mana benernya? Akhirnya kan nggak lama kemudian gue menikah. Ketika gue nikah itu baik-baik aja, belum ada berita apa-apa tentang nyokap gue menikah. Ketika gue nikah tuh gue ada seneng sedikit karena komunikasi nyokap bokap gue terjalin kembali. Dan suka dukanya ketika kondisi begini tuh, ketika Ruot mau nikahin gue juga susah izinnya itu kita kemana. Ngomongin nanti lagi. Ini kayaknya episode ini udah panjang bener sih Elpa ini kalau cerita. Aduh, panjang. Nggak bisa di stop karena apa? Ini pengalaman dia selama 33 tahun. Iya. Penyakit. Gue punya penyakit mental, apa guys. Ya? Jadi mempengaruhi. Jadi gue punya anxiety disorder, gue punya psikosomatis. Bisa jadi karena broken home. Jadi lama banget kan ngobrolnya kan. Ini kita ngomongin per tema, kan kita episode banyak ini. Iya, namanya. Jadi ini kalau udah perubahan kamera karena ganti baterainya habis. Saking banyaknya makanya gue bilang habis. Podcast aja lo maunya di videoin. Ribet. Saya kalau YouTube gue dapet duit, kalau podcast gue belum dapet duit. Yang itu juga udah mati. Udahlah gampang lah, intinya itu cerita. Ini part 1, part 2-nya nanti. Part 1 broken home. Ceritanya broken home. Nanti ada part 2 yang lain-lain banyak. Kita nggak cuma ngomongin broken home doang, tapi kira-kira inilah yang terjadi setelah sekian tahun hasilnya broken home tuh. Ya orangnya kayak gini nih, gue seperti ini, Alfa seperti ini, semuanya kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata dalemannya, jeroannya ya. Bermanifestasinya tuh nggak langsung. Manifestasinya lama sekali. Tapi dengan begini gue
membuka diri gitu kan. Udah mulai Ini sebenarnya. justru ini mungkin video pertama Perdana kita. tentang keluarga gue keluarga ke kita publik ya. berdua. Kalau teman-teman gue sih tahu. Lu ngomongnya lu mulu, tadi kan gue juga cerita. Oh iya. Kan bukan tentang lo doang. Lu mah kalau gini mah gue jadi host doang lama-lama. Gila dia orangnya. Ngomong broken home berdua, ceritanya hostnya berdua, lu sama gue. Dia ngomong cerita mulu. Giliran gue kapan? Gak apa-apa. Ini hasilnya adalah ini pertama kali perdana mungkin kita ngomongin Membuka diri. membuka diri untuk kalian mungkin lebih tahu tentang kita, sebroken home apa, seberapa kita berjuang dan gimana pelampiasan kita. Mungkin lama-lama nanti pelarian kita kenapa kita bisa di Amerika sekarang. Itu ceritanya panjang sekali. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana Kelanjutan cerita kita, kenapa apa semuanya ini bagaimana terjadi, kita ceritain di episode berikutnya. Yes, tentunya setelah episode kehidupan kita kelar, maksudnya nanti kita akan sharing masalah lain-lain. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau kita telepon, boleh gitu kan. Jadi Orang belum tahu cerita lo udah mau cerita orang lain. Lu ceritain dulu diri lo ya udah. Oke, gue bilang gitu aja. nanti. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga di add Instagramnya. Nanti cek di description box ada link Instagram kita. Oke, sampai ketemu di video kita berikutnya. Dadah.